Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di sini adalah tempatnya orang happy, seneng, susah, sedih, usil, jahil, gokil, kreatif, dan semuanya. Sah. Halo semuanya, di sini saya tidak akan bermain bola basket, tetapi saya akan membahas pergerakan bola basket ditinjau dari ilmu fisika. Saya yakin di antara kalian semuanya sudah tidak asing lagi dengan yang namanya permainan bola basket. Nah, dalam permainan bola basket, biasanya para pemain berusaha semaksimal mungkin untuk memasukkan bola ini ke dalam ring dengan cara melemparnya. Nah, ketika kita amati lebih mendalam, pada saat bola ini dilempar, ternyata lintasan yang terbentuk adalah sebuah garis lengkung yang arahnya mula-mula ke atas, kemudian makin lama akan makin ke bawah. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena disebabkan oleh gaya tarik bumi atau gaya gravitasi bumi. Nah, kemudian untuk lintasan yang berbentuk melengkung inilah yang nanti akan kita sebut dengan lintasan parabola. Nah, di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 MIPA di semester Gasal, yaitu tentang gerak parabola. Nah, sebelum kita masuk ke video pembahasan, jangan lupa untuk selalu mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe sehingga saya lebih giat dan semangat untuk membuat video-video pembelajaran berikutnya. Oke, supaya kalian lebih paham tentang materi gerak parabola, silahkan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Check this out. Oke, berikut adalah beberapa sub materi yang akan kita pelajari dalam gerak parabola. Yang pertama adalah konsep gerak parabola, kemudian yang kedua adalah waktu menempuh titik puncak dan waktu di udara. Yang ketiga adalah posisi benda yang bergerak parabola. Kemudian yang keempat adalah jangkauan terjauh atau kita mencari X maksimum. Dan yang terakhir adalah contoh soal pembahasan. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep tentang gerak parabola. Jadi jika didefinisikan, gerak parabola adalah sebuah gerak benda di mana lintasannya berbentuk parabola. Nah, gerak parabola ini dia merupakan perpaduan antara gerak terhadap sumbu X dan gerak terhadap sumbu Y. Sebagai contoh di sini misalkan sebuah bola basket dilempar dengan kecepatan awal dan sudut kemiringan tertentu terhadap garis horizontal. Maka di sini kita bisa menggambarkan untuk vektor yang bekerja pada bola tersebut. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihat untuk kecepatan awal kita simbolkan dengan V0. Kemudian untuk sudutnya kita simbolkan dengan alfa, yaitu membentuk sudut kemiringan alfa terhadap garis horizontal. Nah, untuk vektor kecepatan awal ini atau V0 ini kita bisa menguraikannya atau memproyeksikannya. Sehingga untuk V0 ini ketika kita proyeksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah V0X. Kemudian untuk V0 yang kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah V0Y. Dimana untuk nilai V0X ini nilainya adalah V0 cos alpha. Karena alfanya letaknya di sini, maka untuk V0X sama dengan V0 cos alpha. Kemudian untuk V0Y sama dengan V0 sin alpha. Jadi ketika kalian sudah menguasai penguraian vektor di materi sebelumnya, maka untuk penguraian vektor pada gerak parabola ini kalian tidak akan mengalami kesulitan. Kemudian karena gerak parabola merupakan perpaduan gerak terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka untuk sumbu Y gerak yang terjadi adalah gerak vertikal atas. Jadi untuk persamaannya itu yang kita gunakan juga sama dengan gerak vertikal atas, di mana gerak vertikal atas ini merupakan salah satu jenis dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi untuk kecepatannya dia mengalami perubahan. Kemudian untuk yang sumbu X itu sama dengan gerak lurus beraturan, di mana di sini untuk sifatnya gerak lurus beraturan itu memiliki kecepatan yang tetap atau konstan. Sehingga di sini untuk persamaan yang kita gunakan itu juga sama dengan persamaan pada gerak lurus beraturan. Nah, sampai sini dapat kita simpulkan bahwa ketika bola ini dilempar dengan kemiringan tertentu, artinya untuk bola tersebut itu kecepatannya untuk yang arah mendatar itu tetap. Kemudian kecepatan yang untuk arah ke atas atau arah sumbu Y itu mengalami perubahan, yaitu ketika dilempar semakin ke atas untuk kecepatannya akan semakin berkurang. Bahkan nanti ketika dia sampai di titik puncak untuk kecepatan terhadap sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Nah, setelah dia mencapai titik puncak, maka dia akan bergerak lagi ke arah bawah seperti itu. Jika kita simulasikan, maka akan seperti ini untuk gerakannya.
Nah, bola akan bergerak. Nah, misalkan saya ambil di titik sini. Nah, pada titik ini kita dapat menggambarkan vektor kecepatannya, dimana untuk V0 arahnya adalah ke sana. Jadi untuk V0 itu arahnya berubah-ubah. Ketika kita menggambarkan vektor kecepatan awal atau V0, ini merupakan garis singgung terhadap lintasan parabola. Jadi misalkan sampai di sini nanti arah V0-nya adalah garis horizontal ke arah kanan. Kemudian ketika di sini maka untuk V0-nya itu cenderung menuju ke arah bawah dan seterusnya. Nah, kita kembali lagi ke titik ini. Di sini kita juga bisa menguraikan vektor V0-nya, yaitu menjadi V0x dan V0y. Dimana untuk V0x ini nilainya tetap. Jadi di setiap titik lintasan untuk nilai V0x itu nilainya sama, yaitu V0 cos alpha. Nah, jika kita lanjutkan untuk pergerakan bolanya akan seperti ini. Oke, sekarang posisi bola pada titik puncak atau pada ketinggian maksimumnya. Nah, di sini ketika kita lihat, kita gambarkan untuk vektor kecepatannya. Jadi untuk V0-nya itu arahnya mendatar atau horizontal ke arah kanan seperti ini, dan dia juga berimpit dengan V0x. Kemudian untuk V0y-nya itu bernilai 0 karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika bola bergerak dan dia mencapai ke titik tertingginya, maka untuk kecepatannya akan sama dengan 0. Jadi ketika kita melempar benda ke atas, pada saat benda tersebut mencapai titik puncaknya, maka untuk kecepatannya sama dengan 0. Dengan kata lain, ketika kita mulai melempar, maka untuk kecepatannya di situ adalah kecepatan V0. Semakin ke atas, maka kecepatannya akan semakin kecil dan akhirnya untuk kecepatannya sama dengan 0. Artinya untuk benda tersebut dia berhenti sejenak, kemudian akan turun kembali. Maka di sini kita bisa melihat untuk gambar vektor kecepatannya. Untuk V0y-nya itu sangat kecil, kemudian untuk V0 itu sama dengan V0x. Nah, setelah mencapai titik tertinggi, maka bola tersebut akan perlahan jatuh ke bawah. Nah, ketika di bawah kita juga bisa menggambarkan untuk vektor kecepatannya. Jadi V0 arahnya condong ke bawah, kemudian kita uraikan menjadi V0x dan V0y. Nah, untuk nilai V0x dan V0y ini sudah saya sampaikan tadi, di mana V0x sama dengan V0 cos alpha. Kemudian untuk V0y sama dengan V0 sin alpha. Nah, kemudian ketika kita akan mencari kecepatan pada titik tertentu, maka kita gunakan untuk persamaan ini. Jadi Vx itu sama dengan V0x, yaitu V0 cos alpha. Kemudian untuk Vy itu sama dengan V0y dikurangi GT. Atau jika kita jabarkan menjadi Vy sama dengan V0 sin alpha dikurangi dengan GT. Nah, di sini untuk persamaan Vy jika kita lihat itu bentuknya sama dengan persamaan untuk GLBB, khususnya di gerak vertikal atas, di mana untuk Vt sama dengan V0 min GT. Nah, di sini karena V0-nya yang kita pakai di sini tadi untuk gambarnya adalah V0. Jadi V0-nya adalah V0y, maka untuk V0 kita ganti dengan V0y. Jadi di sini untuk bentuk persamaannya adalah sama dengan persamaan pada gerak vertikal atas atau GVA. Nah, sekarang kita membahas ketika benda berada di titik puncak atau di ketinggian maksimumnya. Nah, di sini untuk gambarnya sama. Jadi yang akan kita bahas ketika benda di titik maksimum atau titik tertingginya. Sehingga di sini saya tuliskan untuk H-nya atau ketinggiannya hanya adalah H maksimum. Kemudian untuk T-nya adalah T maksimum. Nah, di sini saya tuliskan untuk Vx-nya itu V0x atau sama dengan V0 cos alpha. Kemudian untuk Vy atau kecepatan terhadap sumbu Y itu sama dengan V0y dikurangi GT. Atau kita tuliskan dengan V0 sin alpha dikurangi dengan GT. Nah, tadi sudah saya singgung di awal, untuk benda ketika dia bergerak parabola atau bergerak vertikal atas, pada saat benda mencapai titik puncaknya, maka kecepatannya sama dengan 0. Sehingga di sini saya tuliskan Vy sama dengan 0. Nah, di sini juga saya tuliskan ketika benda di puncak, maka Vy sama dengan 0.
Nah, persamaan ini kita gunakan sebagai acuan, dimana ketika benda di puncak, VY-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke persamaan dari GVA, dimana VY sama dengan V0 min GT. Itu kalau pada gerak vertikal atas. Nah, karena ini gerak parabola, maka VY sama dengan V0Y min GT. Seperti yang saya tuliskan di bawah ini. Kemudian kita masukkan, karena syaratnya di sini VY sama dengan 0, maka untuk VY yang bagian sini saya ganti dengan 0. Sehingga 0 sama dengan V0Y min GT. Kemudian kita pindah ruas untuk VY dan GT-nya, sehingga diperoleh V0Y sama dengan GT. Kemudian G saya pindah ke ruas kiri, sehingga untuk T sama dengan V0Y per G. Kemudian untuk V0Y ini saya ganti dengan V0 sin alfa, sehingga T sama dengan V0 sin alfa per G. Nah, T di sini adalah waktu yang diperlukan dari mulai bola dilempar, misalkan di bawah sini, kemudian dilempar sampai di titik puncak. Ini adalah T-nya. Sehingga saya tuliskan T max sama dengan V0 sin alfa per G. Artinya T max adalah waktu yang diperlukan dari saat bola mulai dilempar sampai dengan titik puncak atau titik tertingginya. Nah, dari persamaan ini kita juga dapat menentukan T di udara. Artinya ketika bola dilempar, dia bergerak membentuk lintasan parabola kemudian sampai ke tanah. Nah, waktu yang diperlukan dari mulai bergerak sampai kembali ke tanah inilah yang saya sebut dengan T di udara. Sehingga ketika kita sudah mendapatkan nilai dari T max, yaitu waktu yang diperlukan ketika mulai dilempar sampai titik puncak, maka untuk T di udara itu sama dengan 2 kali T max. Jadi 2 kali busur ini. Pembahasan selanjutnya masih seputar benda di titik puncaknya, yaitu kita menentukan ketinggian maksimum, atau di sini saya tuliskan dengan H max. Artinya ketika kita melempar sebuah bola, maka dia pasti akan menempuh di titik tertinggi. Nah, kita bisa menentukan ketinggian maksimum dari lemparan kita tersebut. Nah, untuk menentukan ketinggian maksimum atau H max-nya, maka kita menggunakan persamaan dari GVA atau gerak vertikal atas, di mana H sama dengan V0T dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Jika kita perhatikan dalam persamaan ini, di sini terdapat besaran T atau waktu. Nah, untuk besaran T ini atau waktunya, maka kita ganti dengan T max. Karena kita di sini akan mencari H max atau ketinggian maksimumnya. Sehingga dari persamaan GVA ini, untuk T-nya saya ganti dengan T max. Kemudian untuk V0-nya itu saya ganti dengan V0Y, karena di sini adalah gerak parabola. Untuk vektor kecepatan yang ke arah atas itu adalah V0Y, maka untuk V0-nya di sini saya ganti dengan V0Y, sehingga H sama dengan V0Y dikalikan T max dikurangi setengah G, T-nya saya ganti dengan T max kuadrat. Kemudian H sama dengan V0 sin alfa dikalikan T maksimum dikurangi dengan setengah G dikalikan T maksimum dikuadratkan. Sehingga ketika ini dikalikan, kemudian untuk yang T max bagian belakang ini dikuadratkan, hasilnya nanti akan diperoleh H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, di mana H max adalah ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh benda yang bergerak parabola. Kemudian untuk V0 itu adalah kecepatan awal. Kemudian alfanya adalah sudut kemiringan terhadap garis horizontal. Kemudian untuk G adalah percepatan gravitasi bumi, di mana nilainya adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita akan mencari jangkauan terjauh atau X maksimum yang dapat dicapai oleh sebuah benda yang bergerak parabola. Nah, sekarang kita lihat untuk gambarnya seperti ini. Jadi ketika benda dilempar dengan kemiringan tertentu atau membentuk sudut alfa terhadap horizontal, maka dia lintasannya akan seperti ini. Nah, kita akan mencari X maksimumnya atau jangkauan terjauhnya. Nah, kita ingat tadi untuk gerak parabola, gerak yang terhadap sumbu X itu adalah gerak lurus beraturan. Sehingga untuk X max itu saya tuliskan dengan Vx dikalikan T di udara.
Karena waktu yang diperlukan untuk mencapai X maksimum itu adalah waktu selama di udara. Maka untuk waktunya di sini saya tuliskan dengan T di udara. Sehingga untuk X max sama dengan V0 cos alpha, ini dari Vx. Kemudian T di udara kita sudah tentukan tadi, di mana T di udara sama dengan 2 kali T max. Sehingga untuk T di udara sama dengan 2 kali V0 sin alpha per G. Kemudian kita kalikan V0 kali V0, hasilnya V0 kuadrat, kemudian 2 kali sin alpha cos alpha. Nah, di sini ketika kalian belajar identitas trigonometri dalam matematika, maka 2 sin alpha cos alpha itu sama dengan sin 2 alpha. Sehingga di sini saya tuliskan V0 kuadrat, ini hasil dari V0 kali V0, kemudian sin 2 alpha. Ini adalah 2 sin alpha cos alpha. Sehingga untuk X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari jangkauan terjauh sebuah benda yang melakukan gerakan parabola, di mana X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G, di mana X maksimum adalah jangkauan terjauh, kemudian V0 adalah kecepatan awal, alpha adalah sudut kemiringan terhadap garis horizontal, kemudian untuk G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, tadi kita sudah menentukan H max dan X max, sehingga kita bisa menentukan posisi benda di titik-titik tertentu. Jadi yang saya sampaikan tadi di titik puncak, kemudian ketika dia di bawah. Ketika kita ingin menentukan posisi benda yang bergerak parabola, kemudian dia di titik tertentu, maka untuk mencari H-nya atau ketinggiannya, maka kita bisa menggunakan persamaan pada gerak vertikal atas. Kemudian untuk X-nya kita dapat menggunakan persamaan pada gerak lurus beraturan. Nanti tinggal kalian menyesuaikan untuk waktunya berapa. Biasanya misalkan T-nya diketahui, tentukan posisi benda ketika T sama dengan 5 skon misalkan. Jadi tinggal T-nya diganti 5 skon. Untuk persamaannya sama. Saya ulangi sekali lagi, untuk gerakan yang arah atas atau terhadap sumbu Y itu gunakan persamaan gerak vertikal atas. Kemudian untuk gerak terhadap sumbu X itu gunakan persamaan GLB atau gerak lurus beraturan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal dan pembahasannya. Kita lihat di sini sebuah peluru diarahkan dengan sudut 30 derajat terhadap arah mendatar atau horizontal dan ditembakkan dengan laju awal sebesar 50 meter per sekon. Hitunglah ketinggian maksimum dan jarak terjauh yang dapat dicapai oleh peluru tersebut. Nah, di sini kita bisa menggambarkan untuk sketsanya seperti ini. Jadi kita misalkan untuk lingkaran yang merah ini adalah pelurunya. Dalam soal dituliskan bahwa peluru tersebut ditembakkan dengan kecepatan awal. Di sini saya tuliskan vektor kecepatan awal, yaitu V0-nya. Arahnya ke sana, membentuk sudut 30 derajat terhadap garis horizontal. Ya, jadi alfanya 30 derajat. Nah, untuk vektor kecepatan awal atau V0 ini kita bisa menguraikannya menjadi V0x dan V0y. Di mana V0x adalah V0 cos alpha, kemudian untuk V0y itu sama dengan V0 sin alpha. Kemudian peluru tersebut ditembakkan dan membentuk lintasan berbentuk parabola. Nah, sekarang kita tuliskan yang diketahui di sini V0 sama dengan 50 meter per sekon. Ini adalah kecepatan awalnya. Kemudian untuk alpha itu sama dengan 30 derajat. Jadi alpha ini saya sampaikan sekali lagi, alfa merupakan sudut kemiringan terhadap garis horizontal. Kemudian untuk G atau percepatan gravitasi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Untuk nilai percepatan gravitasi ini silahkan kalian nanti menyesuaikan dengan soal. Jika dalam soal G dituliskan 9,8 meter per sekon kuadrat, maka gunakan nilai 9,8 meter per sekon kuadrat. Tetapi jika dalam soal itu tidak dituliskan nilai G-nya, maka ambil nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, langsung kita mulai menentukan untuk ketinggian maksimum yang dapat dicapai. Berarti di sini kita menentukan H max. Sehingga kita tuliskan H max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Kemudian H max sama dengan V0 kita masukkan angkanya yaitu 50 dikuadratkan, kemudian sin kuadrat alfa.
sin alfanya 30, maka sin 30 nilainya setengah, sehingga saya tulis setengah dikuadratkan per 2G. Di sini saya tulis per 2 dikalikan G, nilai G adalah 10, sehingga H max diperoleh 2500 dikalikan 0,25 atau seperempat dibagi dengan 20, sehingga untuk H max itu sama dengan 31,25 meter. Kemudian kita menentukan jarak jangkauan terjauh yang dapat dicapai oleh peluru tersebut, sehingga di sini kita masukkan ke dalam persamaan X max, di mana X maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kemudian kita masukkan angkanya, X max sama dengan 50 kuadrat dikalikan sin 2 dikalikan alfa, alfanya 30, kemudian per G, G-nya 10, sehingga X max sama dengan 2500 dikalikan sin 60, yaitu nilainya setengah akar 3 dibagi dengan 10. Kemudian X max sama dengan 1250 akar 3 per 10, sehingga diperoleh untuk nilai X maksimum atau jangkauan terjauh yang dapat dicapai oleh peluru itu nilainya adalah 125 akar 3 meter. Sehingga cukup mudah untuk mengerjakan contoh soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Nah, kalian nanti bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal lainnya yang berkaitan dengan gerak parabola. Jika masih terdapat hal yang belum jelas atau kalian mengalami kebingungan, silahkan kalian menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Yaitu tadi video pembahasan tentang materi gerak parabola. Jika kalian masih merasa bingung dan belum paham, silahkan kalian boleh mengulang-ulang videonya sampai kalian benar-benar paham. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Akhirnya saya happy undur diri. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye.